Selamat hari Minggu dan beribadah. Puji Tuhan, senang banget PSRND hari ini di hari Minggu, hari melayani, hari kebaktian. Bukan hanya di onsite saja yang sudah mulai memenuhi area Geraha Yesus Balikpapan, tapi juga yang di online juga sudah ada ratusan dan segera ribuan orang bergabung. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus karena melalui berkat dan kepercayaan Tuhan, anugerah Tuhan, pelayanan ini boleh ada dan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo sapa-sapa dulu sejenak ya. Halo Truli Poli, Maria Magdalena, Meti Malingkas, Ibu terkasih, Bapak Robert Siahaan, Cing Siu, Cece Inge, dan Heti, Jeremy, Budi Wijaya, CK, ramai, ada juga maminya di sini, Bian CP, Namna, makasih sudah membagikan. Siapa lagi? Karena banyak banget yang minta tolong disapa Pastor ini, maaf tidak ingat, nama-namanya banyak banget. Jadi yang mau disapa tolong diingatkan Pastor, nama-namanya diketik di kolom komentar ya. Evelyn, Tri, Julimi Ati, Englang Lani, Nardi Sitomea, Puji Tuhan Antoni, Tunggul, Jerosek, Kakak Chelsea, Subandi Hosana, Rosmar, Diana, dan banyak banget ini. Langsung begitu onteng ramai. Juga di Geraha IHS juga sejak tadi subuh sekitar jam 4 juga sudah ramai. Jam 4 subuh di seputar Geraha Yesus Balikpapan juga sudah ramai. Apa yang membuat orang-orang datang? Saya percaya hadirat Tuhan. Apa yang membuat saudara-saudara juga rindu untuk ikut bersama-sama live streaming? Bukan karena Andi Simon, semua karena hadirat Tuhan. Halo, ada juga yang dari Singapura itu mana tuh? Aceng Chung dari Singapura juga. Ya, ada juga Yulia Nugroho, Yulia Ginting, dan rame semuanya. Maria Magdalena dari Solo juga, puji Tuhan ya. Ya, ini saja sapa-sapanya ya, karena memang hari ini ringkas banget karena banyak tugas menunggu Pastor Andy ya. Doakan juga supaya juga Pastor juga kuat bisa melayani jiwa-jiwa yang hadir hari ini di kebaktian. Puji Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Halo Marli An Maria Lin 426. Sapa tuh di TikTok tuh, disapa. Ya, Santa Sihite, Ibu Jarumopa, Nofri Langi dari Manado Kote, Christine Talantang, dan banyak-banyak. Minta maaf ya, nggak bisa sapa semuanya. Ini ada ribuan orang, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, Pastor sekarang pagi khusus hari Minggu ini kejar-kejaran waktu karena abis ini masih ada form doa mau persiapan kebaktian. Puji Tuhan. Perdana Horas, ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Pujian ini sudah memberkati jutaan orang-orang yang sakit dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan in Jesus name. Amin, amin, amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hore! Bersama Tuhan kita pasti dikuatkan dan memperoleh kemenangan oleh karena janjinya. Dia penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yes. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami bersaksi kesetiaan-Mu selalu menyertai kami. Selama-lamanya Engkau tidak pernah jauh dan tidak pernah meninggalkan kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Puji Tuhan, segala perkara Tuhan Yesus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihinya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ya, Pastor lihat dulu ini. Pastor ucapin rest in peace Koko Stephen Lawrence ya, ada di kolom komentar dari Iren Bridal. Selamat berpulang ke pangku Bapa di surga, damai bersama Bapa surgawi. Selamat hari Minggu semua Bapak Ibu terkasih. Shalom. Shalom. Bagi kita yang masih diberi Tuhan umur hari ini, marilah kita mendengar sebagian firman Tuhan. Apa yang membuat orang seringkali meninggalkan ibadah? Kesibukan, kerja, lembur, yang sebetulnya uang. Jadi sebagian besar banyak orang rela mengorbankan ibadahnya, tidak ibadah, karena uang. Nah, hari ini Pastor mau share kepada kita supaya kita ini jangan takut, jangan membiarkan dirimu menjadi hamba uang. Ini berlaku buat jemaat, Bapak Ibu pemirsa, termasuk hamba Tuhan. Jangan takut. Tuhan sudah bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan ayat ini kepalanya itu bicara soal kamu jangan jadi hamba uang. Satu kali Tuhan udah tegaskan, kamu jangan takut. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ayat yang luar biasa ini, firman yang luar biasa ini, kepalanya adalah kamu jangan jadi hamba uang. Jadi apa yang saya lihat hari ini betul-betul sebuah refleksi daripada firman Tuhan. Banyak orang rela tukar ibadahnya hanya karena kesibukan lembur kerja, buka toko. Tapi apa kepalanya ujungnya? Uang.
Di dalam kitab suci kita akan baca bersama-sama supaya mengingatkan Bapak Ibu terkasih di hari Minggu ini, hari kita beribadah. Jadi yang tadi mau rencana buka toko tidak ibadah, urungkan niatmu. Selama masih ada kesempatan ibadah, jangan tukar ibadahmu dengan apapun juga, termasuk dengan kesibukan kerja toko, bisnis, tender, usaha, yang sebetulnya kepalanya adalah uang. Baik, wah senang. Baru pembukaan langsung bilang, yes saya mau ke gereja, ke gereja, ke gereja. Puji Tuhan, cari gereja di mana engkau bertumbuh, datang gereja di mana engkau tinggal, dan di mana engkau berjemaat, disitulah engkau berbuah, buah lebat. Karena di dalam firman Tuhan sudah mengatakan, kamu jangan takut, Tuhan tidak biarkan engkau, Tuhan tidak ninggalkan engkau. Itu tentang apa? Tentang keuangan. Kita baca ayatnya yuk, di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan melihat 2-3 ayat saja firman Tuhan hari ini, lalu kita akan berdoa dan siap-siap ke gereja masing-masing ya. Ya, ada yang di gereja di Bandung, puji Tuhan, salam. Ibu Inge buat Bapak Pendeta di Bandung. Mungkin di kota lain, saudara-saudara, termasuk saudara, kalau di Balikpapan, saudara punya gereja, datang ke gerejamu sendiri. Tidak perlu datang ke Grayes Balikpapan. Ya, tolong di-share ini. Saudara yang di Balikpapan punya gereja, datang ke gerejamu sendiri. Intinya bukan ke gereja mana, tetapi berbakti kepada Tuhan. Di mana engkau bergereja, di situ engkau tertanam, berbuah, buah lebat. Amin. Sekarang Pastor buka beberapa ayat ya. Yang pertama, seperti apa saya katakan tadi, firman Tuhan itu terambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ya, masing-masing bisa tulis di kolom komentar nama gerejanya, sekaligus merespon firman Tuhan kita untuk ibadah, dan juga sharing, siapa tahu ada orang-orang yang perlu ke gereja dan bisa ke gereja Bapak Ibu sekalian. Ayo ditulis gereja apa, di mana alamatnya, jam berapa kebaktiannya. Puji Tuhan, tidak apa-apa, tulis. Pastor bisa baca, saya juga ikut baca, senang. Berarti pelayanan ini bisa menjangkau semua orang percaya, semua gereja, bisa jadi berkat luas banget. Tuh banyak, ada GKJ Tanjung Priuk, ada HKBP, ada juga Anugerah di Handil, banyak. Terus ketik saja di kota mana, jam berapa kebaktiannya, di jalan apa, jikalau dapat. Siapa tahu yang baca dan mereka lagi cari gereja, puji Tuhan, ini juga menjadi sebuah pelayanan. Sekarang Pastor baca ya, Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Nah loh, iya kan? Tuhan sudah bilang, jangan kamu jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hanya di ayat ini Tuhan tegaskan 2 kali. Tuhan tidak membiarkan engkau, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dan kepalanya ayat ini bicara soal jangan kamu jadi hamba uang. Banyak orang takut tentang uang, dan Tuhan bilang, kamu jangan takut. Aku tidak membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Yang ngomong ini juga manusia yang perlu uang, tapi saya bukan hamba uang, dan saya bisa bersaksi kalau sampai hari ini pelayanan ini ada, itu semua karena firman Tuhan, ya dan amin. Andi Simon tidak takut atas yang namanya keuangan, karena saya percaya firman Tuhan ini.
Saya bukan takabur, saya bukan sombong, tapi saya belajar memberikan ilustrasi kepada saudara-saudara bahwa kita harus mempercayai firman Tuhan, melawan rasa takut kekurangan akan uang. Iman itu mengalahkan kenyataan. Sekali lagi, iman itu mengalahkan kenyataan. Udah ya, jadi sudah jelas bahwa saudara-saudara masih takut, masih khawatir. Tuhan tidak membiarkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tidak perlu engkau menyerahkan dirimu menjadi hamba uang. Anda dan saya, orang yang percaya Tuhan Yesus, adalah hamba Tuhan, anak Tuhan. Engkau adalah orang percaya. Puji Tuhan, puji Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan, orang percaya. Percaya berkat Tuhan itu menyertai kita. Dia cukupkan kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Nah, sekarang setelah mengerti ini, mari kita untuk beribadah. 2 ayat lagi ya, Pastor bacakan. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai 26. Kitab Keluaran 23, puji Tuhan, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kamu, kita, saya, Anda orang percaya harus beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Sebentar, Pastor akan berdoa untuk air minuman kita. Ini ayat firman Tuhan berkata, kalau kamu sudah ibadah, maka makananmu diberkati, air minummu diberkati. Sebentar kita memberkati air minum. Saudara-saudara sarapan pagi juga, naikkan syukur buat makanan itu. Makanan itu jadi berkat buat tubuhmu, jadi kesehatan dan bukan racun. Intinya adalah apa? Kamu harus beribadah. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan Tuhan juga berjanji akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tulus, setia, dijauhkan penyakit dari antara mereka. Berarti ada kemungkinan orang yang tidak beribadah didatangi penyakit. Ada kemungkinan, maka Pastor kata kemungkinan. Tapi yang pasti tercatat dalam Bible, orang yang beribadah kepada Tuhan dijauhkan penyakit dari hidupnya. Puji Tuhan. Amin. Ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Orang yang beribadah, keluarga-keluarga, saudara-saudara, datanglah ibadah. Maka keluargamu diberkati dan keturunanmu diberkati. Puji Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu. Semua kita ini dikasih Tuhan umur. Orang yang beribadah kepada Tuhan, waktu meninggal itu genap tahun umurnya. Berarti dia menggenapi rencana Tuhan. Tidak celaka. Sekali lagi, ini rema yang luar biasa. Setialah beribadah. Jangan tinggalkan ibadahmu demi mamon, uang, atau apa saja. Dan orang yang beribadah, makanannya diberkati, minumannya diberkati, dijauhkan dari penyakit, keturunannya diberkati, dan digenapi tahun umurnya. Apa yang Tuhan rancangkan, Tuhan firmankan,
itu digenapi dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Pastor ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu, pelayanan, ibadah, kebaktian dimanapun berada. Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan. Amin buat renungan hari ini. Dan sekarang Pastor akan memberkati air minumanmu. Di tangan Bapak Ibu sekalian adalah air minum. Air minum ini adalah air biasa. Sesuai dengan apa yang kami baca firman Tuhan, air ini diberkati. Air minum orang yang beribadah diberkati oleh Tuhan. Diberkati air minum ini, atau engkau minum air putih ini menjadi berkat buat kesehatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan diminum. Puji Tuhan. Dan juga Pastor Andy kembali memberkati tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit saat ini. Kalau engkau menyaksikan live streaming ini atau video ini dan engkau sedang sakit, engkau percaya ada kesembuhan ilahi, angkat tangan saudara. Setiap tangan yang terangkat, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka. Diberkati tubuh dan kesehatan mereka. In Jesus' name. Kesembuhan, pemulihan, dan kesehatan mengalir di tubuh Anda, mama terkasih, papa tersayang, anak-anak, atau kerabat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Lewat doa-doa saat ini, kesembuhan terjadi di tubuh Anda, di tubuh mereka yang terkasih. Engkau juga dapat tumpangkan tangan di tubuh yang sedang sakit, atau di tubuh kerabatmu yang sedang sakit. Saya percaya aliran kesembuhan bukan hanya untuk tubuhmu, tapi Tuhan bisa pakai juga tubuhmu untuk menjadi saluran berkat kesembuhan bagi orang-orang yang membutuhkan, yang sedang sakit saat ini. Aliran kesembuhan mengalirlah. Mengalir. Setiap organ-organ tubuh yang rusak, yang terinfeksi radang virus, yang sakit, yang tidak berfungsi normal, yang melemah, jantung bocor, ginjal yang fungsinya menurun, lewat doa ini, jantungmu dipulihkan normal, fungsi ginjalmu normal, syaraf, tulang, semuanya berfungsi normal. Lewat aliran kesembuhan yang kau rasakan saat ini, tubuhmu sehat. Sehatlah dan setialah ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat, yang bukan hanya menyembuhkanmu, tetapi juga mengampuni dosa-dosamu, menyelamatkanmu, memberikanmu hidup yang kekal. Dan sekarang ini juga hatimu mengalami damai dan sukacita yang luar biasa. Saat ini juga tubuhmu menjadi kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan nyatakan kasih dalam hidup kami, tubuh kami, iman kami, roh kami, hati kami, dan pikiran kami terbuka. Kami percaya padamu Tuhan Yesus, percaya pada firman-Mu, percaya pada kuasa-Mu, percaya pada lawatan-Mu, dan urapan-Mu sedang terjadi saat ini. Kami semua diberkati, kami semua hidup baru,
kami semua juga memberi diri hati dalam pertobatan. Kami mau hidup suci, hidup kudus Tuhan. Kami mau berubah, bimbing, pimpin kami Tuhan. Dengan anugerah-Mu dan tubuh kami diberkati sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Saya senang banget bisa melayani dan saya sangat yakin dan percaya doa-doa ini adalah doa-doa yang diberkati Tuhan, doa-doa yang banyak kesaksian sudah dijawab oleh Tuhan, dan saat ini juga doa-doa ini adalah doa-doa yang engkau menerima kasih, urapan, dan kuasa Tuhan yang sangat ajaib dan terbukti. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat beribadah ya. Pasal selesai untuk pelayanan hari ini. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Jangan lupa loh, cepat mandi sana ke gereja masing-masing. Karena supaya kita jangan menjadi hamba uang. Tapi ingat, apapun terjadi, saya dan Anda, orang percaya, hamba Tuhan. Tuhan gak biarkan kita, Tuhan pasti akan menyertai kita. Shalom semuanya, dadah. Ingat loh ya, ibadah di gereja masing-masing. Bless you. Oh ya, untuk online besok lagi. Hari Senin besok lagi ya. Dadah. Semua sehat-sehat dan panjang umur. Bless you. Yes.